Ketemu lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran Fisika SMA. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita gambar dulu vektor pertama. Vektor pertama kita gambar tentunya dengan skala tertentu yang sudah kita tentukan. Misalnya di sini skalanya 1 cm mewakili 40 cm. Kalau ini 2 cm berarti vektor pertama besarnya 80 cm. Kemudian kita gambar vektor kedua. Vektor kedua kita gambarkan dengan pangkal sama dengan pangkal vektor pertama. Jadi ini pangkalnya sama. Kita gambarkan. Nih, di sini. Ini adalah vektor kedua. Kemudian buat dua garis sejajar. Garis yang satu sejajar dengan vektor pertama, garis yang satu sejajar vektor kedua, sehingga terbentuk jajar genjang. Nih, kita buat, karena ini garis hubung, maka kita buat putus-putus. Jadi, putus-putus sampai di sini. Nah, nih ya. Terus ini garis sejajar vektor kedua. Putus-putus juga. Putus-putus. Nih. Nah, nih setelah dapatkan jajar genjang ini, buat garis diagonal ditarik dari pangkal kedua vektor. Garis diagonal dari pangkal kedua vektor. Inilah yang merupakan resultan dari V1 dan V2. Ini saya gambar dulu, saya tuliskan. Ini adalah V1. Ini adalah V2. Ini adalah R. Nah, R ini adalah resultan dari V1 dan V2. Maka R sama dengan V1 ditambah V2. Nih. Apakah besarnya R otomatis V1 tambah V2? Tidak. Bagaimana menentukan besarnya R? Kita ukur garis R ini dengan penggaris. Tadi skalanya kita tentukan 1 cm mewakili 40 cm. Kita ukur dengan penggaris, ternyata ketemunya misalnya nih kita ukur ketemunya 3 cm. Kalau 3 cm berarti kalau tadi skalanya 1 cm mewakili 40 cm, berarti kalau 3 cm 3 kali 40. Berarti 120 cm. Jadi R sama dengan 120 cm. Resultan vektor punya arah. Arahnya bagaimana kita menentukannya? Kita gunakan busur derajat. Kita ukur dengan acuan V1. Ini sudutnya berapa? Misalnya ternyata ketemunya sudutnya 27 derajat. Berarti arah vektornya adalah 27 derajat terhadap V1. Sehingga kalau kita nyatakan resultan dari V1 plus V2 sama dengan tadi 120 cm arah 27 derajat terhadap vektor V1. Bagaimana kalau misalnya vektornya lebih dari 2? Misalnya vektornya ada 3. Kita tinggal gambar saja vektor ketiga dengan pangkal sama dengan vektor pertama dan kedua. Nah,
ini pangkalnya sama. Misalnya ini vektor ketiga. Ini vektor ketiga arahnya ke sini. Nah, vektor ketiga ini kemudian kita resultankan dengan resultan dari V1 dan V2. Resultannya ini R. Diresultankan dengan V3. Berarti kita buat 2 garis sejajar, jadi sejajar dengan V3 dan sejajar dengan R, sehingga terbentuk jajar ginjang. Nih, kita buat sejajar dengan V3 pada ujung R. Berarti di sini kita buat putus-putus. Mungkin kita pakai penggaris saja yang supaya lebih lurus. Nih. Nah, sampai sini. Kemudian ini juga buat putus-putus. Nah, mudah-mudahan sekarang benar. Ini ke sini. Ini yang salah. Nah, ini. Terus kita tarik garis dari pangkal kedua vektor V3 dan R, garis diagonal sampai terbentuk garis diagonal ini. Kemudian ini adalah arahnya. Ini arahnya. Nah, ini adalah R. Di mana R ini R, atau kita misalnya kita sebutnya R2, itu sama dengan R yang R1 tadi ditambah V3. Nah, R tadi sama dengan V1 ditambah V2. Berarti sebenarnya R2 ini sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Nah, maka di sini ketika kita menggambarkan jajar ginjang, kalau 3 vektor ya berarti jajar ginjangnya ada 2. Kalau nanti 4 vektor berarti jajar ginjangnya tambah 1 lagi. Maka sebenarnya jumlah jajar ginjang berarti jumlah vektor dikurangin 1. Bagaimana menentukan besar resultannya? Sama seperti tadi. Kita ukur dengan penggaris, berapa panjangnya, kemudian dikalikan dengan skala. Bagaimana arahnya? Kita ukur yang paling mudah terhadap V1, berapa sudutnya. Kalau kita ngomong terhadap V2 boleh enggak? Boleh. Berapa? Oh, itu ternyata searah dengan V2. Atau terhadap V3. Nah, kalau terhadap V3 berarti kita ngukurnya searah jarum jam. Pasti berbeda dengan ketika kita ukur terhadap V1. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan membantu kalian untuk bisa menentukan resultan vektor dengan metode jajar ginjang. Terima kasih.